Sebagai orang yang udah lama nih di bisnis real, melihat fenomena saham nih, apa aku jadi trader aja ya gitu? Gimana nih? Menarik banget. Jadi Cuan Mologi itu kan dikenalnya kalau teman-teman lihat IG-nya, itu Cuan Mologi rajin banget ngadain edukasi mulai dari yang SPM gratis sampai bersama influencer-influencer yang teman-teman pasti udah kenal semua nih orang-orangnya. Tadi udah disebutkan kalau beli Gung ini di awal sebelum ada Cuan Mologi itu udah nge-DM, networking lah sama mereka-mereka ini. Betul. Yang membedakan bisnis real dengan bisnis saham atau trading itu adalah beli harus mendapatkan profit dengan cara harus membangun sekian unit rumah, juga. Sedangkan teman-teman influencer bisa mendapatkan uang hanya dengan klik-klik di rumah. Dulu waktu di Bali kan jam trading jam 10 pagi ya. Yes. Staffnya beli itu hanya boleh melakukan meeting di bawah jam 10 pagi dan pada saat jam trading lagi istirahat siang. Saya break sesi 1. Halo semuanya, selamat datang di segmen terbaru saya yaitu podcast keliling. Nah, kali ini saya itu kedatangan seorang pebisnis, punya kafe saham, punya gym, bos properti juga, dan punya barbershop sekarang nih. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut dulu Bli Ananta. Halo teman-teman semua. Hari ini kita syutingnya di salah satu bisnisnya Bli Ananta itu di Cafe Cuan Mologi ya. Coba Bli Ananta perkenalan diri dulu deh. Bli Ananta itu siapa sih? Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Thank you Yoga for coming to Cuan Mologi. Terima kasih sudah menginvite Bli untuk hadir di program terbarunya ya. Iya. Apa tadi? Podcast keliling. Podcast keliling. Karena konsep podcastnya ini yoga keliling. Jadi bukan di studio tapi keliling. Tapi keliling. Iya. Oke. Jadi selama ini kita lihatnya bakso yang keliling. Tapi sekarang podcast bisa keliling juga loh. Iya. Jadi saya rekomen banget untuk teman-teman follow Yoga Arsana dan ikuti konten-konten serunya. Saya Ananta Wijaya. Saya selaku pengusaha yang utamanya bergerak di bidang properti. Kalau teman-teman mungkin kenal yang namanya developer, nah itulah tempat di mana saya menjalankan usaha saya pertama kali. Developer ini lebih memfokuskan diri kepada pembangunan perumahan, pembangunan villa, ruko, dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya hotel pun bisnis properti Yoga. Cuma ada beberapa pengusaha yang memang memfokuskan dirinya kepada bisnisnya hotel, dan itu lebih ke hospitality dan maintenance-nya. Nah kalau Bli, itu lebih kepada membangun lalu menjual unit ini. Unit-unit perumahan dan villanya. Dan dari situ kita berangkat dari tahun 2012, kita menjalankan bisnis properti, hingga akhirnya kita mengembangkan sayap, mencoba peruntungan di dunia baru, yaitu gym, cafe, dan juga barber. Dan cafe ini merupakan salah satu perjalanan saya di dunia saham juga. Memperkenalkan saya sama orang-orang hebat di dunia saham yang sangat-sangat humble, sehingga saya bisa memperluas jaringan dan koneksi saya di dunia saham. So, mostly mungkin itu tentang saya, Yoga. Oke. Jadi tadi menarik nih, berarti justru di awalnya itu dari 2012 as a developer. As a developer. Boleh di-spill dong apa nama developernya biar teman-teman yang nonton ini tahu nih. Kalau mau di-spill. Kita namanya PT Aditya Sentana Bali. Nah, tapi untuk di sosmednya, teman-teman akan lebih mengenal dengan nama Rumah Baliku. Nah, kami sudah tergabung di dalam asosiasi developer tertua di Indonesia, yaitu Real Estate Indonesia. Kebetulan Bli sekarang saat ini dipercaya juga sebagai sekretaris 1 untuk DPD Ray Bali. Jadi Bli saat ini aktif di asosiasi tersebut. Untuk teman-teman yang untuk ngecek validitas, keabsahan seorang developer, keanggotaan seorang developer, itu teman-teman bisa juga ngecek di DPD Ray Bali, kayak gitu. Nah, bisa dilihat tuh untuk gimana portofolionya Bli Ananta ya. Jadi as a developer, kemudian as a developer yang duluan mana gym atau gym ya duluan habis itu? Ya, yang paling pertama developer. Tahun 2012. Setelah developer 2012 itu di 2020 kita masuk ke dunia gym. Oh, 2020 Jadi gym. saat pandemi kita memberanikan diri untuk masuk ke dunia kebugaran, dunia fitness yoga. Dan triggernya adalah Bli percaya ketika kita membangun suatu usaha dibutuhkan seorang partner. Nah, partnernya Bli sendiri di dunia developer tidak lain tidak bukan adalah ayah sendiri. Nah, syukurnya punya partner yang satu visi dan misi sehingga konflik bisa ditekan walaupun ada konflik of interest sebagai ayah dan anak, tapi kita tetap bekerja secara profesional. Dilanjutkan bisnis gym. Bisnis gym di tahun 2020
Beligung merasa Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat, seorang pengelola gym yang akhirnya Beligung memberanikan diri untuk berinvestasi di dunia kesehatan, di dunia kebugaran. Dan terciptalah Fitness Plus Marlboro di tahun 2021 pertengahan. 2020 tuh nyemplungnya, mendalaminya dulu, memahaminya. 2021 akhirnya muncul di Marlboro sebagai the biggest mega gym di Denpasar. Wah, keren. Jadi kan udah profilingnya Bliananta nih bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, bukan sekedar bapak-bapak yang tiba-tiba ke saham gitu, tapi beliau ini punya background yang kuat banget di bisnis real ya, lebih ke bisnis realnya ya. Beliau lebih ke bisnis real. Nah, itu kan kita udah bisnis realnya nih. Jadi 2012 developer bersama keluarga, 2021 bersama partner untuk bisnis gym ya, Fitness Plus di sini nih satu tempat. Kemudian ke kafe saham Cuanmologinya ini. Ceritanya yang teman-teman pasar modal pasti juga penasaran. Siapa sih sosok Cuanmologi itu? Jadi gini, sebenarnya beli main trading saham atau berinvestasi di saham itu sudah dari 2019. Nah, di situ beli kenal dengan salah seorang mentor di Bali yang mengajarkan beli terkait investasi saham. Tentunya nyemplungnya sebagai investor dulu Yoga ya. Iya. Semua orang kayaknya mulainya itu dari investasi dulu, dari investasi saham-saham blue chip. Di 2019 kita udah mulai. 2019 mulai, 2020 apalagi pandemi kita semakin mendalami. Di 2020 itu Bligong akhirnya mulai ketemu sama mentor-mentor yang lebih fokus kepada trading. Either itu scalping, either itu swing trading. Dan untuk mencurahkan passionnya Bli, dan ternyata Bli passion di saham ya. Saham itu sangat menarik buat Bli. Jadi untuk mencurahkan passionnya Bli di dunia saham, Bli ingin membentuk sebuah wadah. Karena di Bali ini kurang banget wadah untuk di mana teman-teman itu bisa belajar tentang pasar modal. Ya, ada beberapa komunitas, tapi Bli rasa masih harus kita dongkrak lagi agar masyarakat Bali ini bisa lebih paham soal saham. Akhirnya gimana ceritanya Cafe Cuanmologi ini dibentuk? Lagi-lagi Tuhan mempertemukan Bli dengan orang-orang baik. Cafe ini awalnya dibentuk di tahun 2022 dan sebelum itu awalnya cafe ini tuh untuk bikin makanan sehat Yoga. Karena posisinya itu persis di samping gym kita yang waktu itu kita sudah riset hasilnya cukup bagus. Trafficnya cukup ramai. Jadi kenapa enggak kita bikin cafe aja makanan sehat berdampingan sama gym, seharusnya bisnis modelnya works. Tapi ternyata ketika Bli ada perjalanan ke Jakarta, Bli merich Pak Bernard Wijaya, ya CEO of Sukor, dan beliau merespon baik. Akhirnya kita ketemu di Jakarta dan kita discuss soal kafe saham di tahun 2021 akhir. Dan Pak Bernard sampaikan, oh iya emang Bli kita lagi fokus untuk buat kafe-kafe saham di beberapa daerah. Itu Yoga, awalnya inisiasinya kayak begitu. Dan bersyukur banget Pak Bernard waktu itu menerima kita sebagai salah satu mitra resmi dari Sukor Sekuritas yang kebetulan belum ada di Bali. Nah kayak gitu. Akhirnya Bli ajak nih Pak Bernard, ini lokasi kafe kita. Lokasi kafe kita ini kita pilih di sini karena traffic dari gymnya sendiri sudah ramai. Jadi kita nggak perlu cari traffic lagi. Kita tinggal membentuk komunitasnya bagi orang-orang yang memang ingin belajar saham untuk datang ke Cuanmologi dan jadi model bisnisnya bisa jalan. Satu, kafenya bisa jualan kopi. Yang kedua, database nasabah-nasabah atau investor yang ingin buka akun di Sukor Sekuritas pun udah ada. Tinggal kita maintain aja mereka nih. Kira-kira gimana Pak Bernard secara lokasi dan secara modal bisnis? Approve sama Pak Bernard. Akhirnya dibentuklah Cuanmologi ini resmi per tanggal 10 Juni 2022. 10 Juni 2022. Yes, Yoga hadir waktu itu ya. Iya, hadir sama Mas Bekti dan kawan-kawan waktu itu. Dan ceritanya bisa kenal sama teman-teman saham yang baik-baik ini tidak terlepas dari welcome-nya mereka terhadap Bli dalam merge mereka. Contoh Mas Bekti. Dengan mudahnya kita tinggal nge-DM dan Mas Bekti dengan baik hati membalas. Jadi nge-DM ini sebelum ada Cuanmologi atau sesudah ya? Sebelum ada Cuanmologi. Justru sebelumnya? Yes. Awal-awal beliau terkenal kayaknya. 2021? Iya. Jadi setelah ketemu dengan Pak Bernard, Bli ngerasa sudah cukup punya bekal untuk networking. Kita akan membuat Sukor Sekuritas di Bali. Bli beranikan diri untuk menghubungi teman-teman influencer saham.
Contohnya seperti Mas Bekti, sama Om Ben, Ko Mike, dan lain sebagainya. Dan mereka sangat welcome. Termasuk yoga. Walaupun kita satu pulau, tapi mungkin circle-nya beda, jadi nggak sering ketemu kan yoga ya. Jadi Beli beranikan diri untuk reach, dan tujuan kita kan sama-sama baik. Beli ingin mengembangkan masyarakat Bali ini supaya lebih paham terkait pasar modal, biar nggak kena investasi bodong. Oh ya, benar. Apalagi waktu itu kasusnya lagi marak banget ya. Lagi rame banget investasi bodong, penipuan berkedok investasi ya. Yes. Jadi sayang banget kayaknya nih teman-teman Bali, kenapa harus berinvestasi ke media-media yang belum tervalidasi gitu. Sedangkan pasar modal sudah jelas-jelas. Iya, menarik. Iya, menarik. Jadi sejarahnya cuanmologi dari tadi sudah disampaikan oleh Beli Ananta ya. Jadi di mana ketemunya sama salah satu CEO dari sekuritas, yaitu Sukor Sekuritas nih yang ada di belakang kita nih. Sukor Sekuritas yang menjadi mitranya cuanmologi. Betul. Nah, dan cuanmologi kenapa tadi sekaligus menyambung nih berarti nih pertanyaannya Yoga nih. Jadi cuanmologi itu kan dikenalnya kalau teman-teman lihat IG-nya, itu cuanmologi rajin banget ngadain edukasi mulai dari yang SPM gratis sampai bersama influencer-influencer yang teman-teman pasti udah kenal semua nih orang-orangnya. Tadi udah disebutkan kalau Beli Gung ini di awal sebelum ada cuanmologi itu udah nge-DM, networking lah sama mereka-mereka ini. Betul, benar banget. Iya. Jadi networking menurut Beli itu sangat penting. Ya, ketika kita membangun sebuah bisnis, yang paling pertama kita bisa utilize atau membantu mensupport bisnis kita itu salah satunya adalah network kita atau channel kita. Dan kebetulan ketika membuat cafe saham dan teman-teman influencer saham itu welcome semua, Beli undanglah ke dalam acara grand launching di Cuanmologi di tanggal 10 Juni 2022 supaya kita bikin awareness-nya dari teman-teman Bali itu lebih menggaung. Ada teman-teman influencer yang lain datang, terus press kita undang, sehingga Cuanmologi cukup cepat dalam menggrab market investor-investor di Bali. Nah, menarik nih. Jadi tadi Beli Ananta udah ngerasain yang bisnis real, properti, gym, habis itu di kafe saham. Nah, kalau dari Beli sendiri kan sebagai orang yang udah lama nih di bisnis real, melihat fenomena saham nih. Saham itu kan kayak kita tahu sendiri Mas Bekti, Om Ben, Michael Yo, dan teman-teman kita yang gila nih bisa generate secuan ini di saham dan melihat bisnis realnya. Nah, itu gimana sih pandangan seorang pebisnis ngelihat influencer atau kita-kita yang wah ini cuannya kayak jualan satu properti nih gitu. Nah, itu gimana tuh Beli menanggapi itu dan apakah sempat goyah? Apa aku jadi trader aja ya gitu. Gimana ini nih? Menarik banget loh. Ini menarik banget ya. Karena gini, di tahun 2021 ketika Beli kenal dengan teman-teman influencer yang utamanya di bidang trading, Beli sangat-sangat surprise. Ternyata di dunia saham melalui scalping terutama itu bisa menghasilkan profit yang luar biasa dalam kurun waktu 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan. Yang membedakan bisnis real dengan bisnis saham atau trading itu adalah Beli harus mendapatkan profit dengan cara harus membangun sekian unit rumah, juga. Sedangkan teman-teman influencer bisa mendapatkan uang hanya dengan klik-klik di rumah. Nah, oke, soal besaran nilai itu relevan banget, relatif banget. Jadi besar buat Beli belum tentu besar buat Yoga, begitu juga sebaliknya. Tapi yang Beli lihat, ternyata di dunia trading itu sangat memungkinkan untuk bisa menghasilkan uang yang menjanjikan. Dan di situ Beli sempat goyah. Wah, kayak jadi trader enak nih, gak mesti bikin bisnis real. Mohon maaf, gak mesti nyewa pegawai, hire pegawai, gak mesti ngurusin bisnis, tinggal duduk aja di rumah, fokus kepada laptop atau komputer, trading dan dapat cuan. Dan Beli pernah mendedikasikan waktu 1 bulannya Beli untuk trading. Itu tahun berapa? Itu waktu masih pandemi kah? Bulan Oktober atau November 2021. Berarti masih pandemi, masih bisnis real masih gini ya? Betul, bisnis real yang masih slowing down. Setelah itu syukurnya masih tetap jalan di bidang properti, cuma memang nggak sekencang sebelum pandemi atau sekarang. Ya, sekarang kenceng banget. Nah, jadi masih ada waktu luang. Akhirnya Beli ingin mencoba untuk belajar, coba trading deh, daily trading deh, scalping deh gitu. Nyobain, dan ternyata apa? Satu kunci satu hal yang Beli pelajari, ternyata ketika kita fokus, kita menghasilkan loh di situ. Ya, dengan
menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan sama mentor-mentor, ya, jalanin cut loss-nya, sesuaikan trading plan-nya, tahu tujuan kalian berinvest trading apa. Ketika kita jalankan itu dalam waktu 1 bulan, Beli merasa Beli mendapatkan profit. Hanya saja ternyata bisnis realnya yang oleng, Yoga. Oh, jadi dilema itu ya. Kalau fokusnya di trading, bisnis realnya oleng. Betul, karena menurut Beli trading itu nggak jauh berbeda dari bisnis real juga. Kita harus memiliki fokus yang kurang lebih sama terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi it takes so much of my time sehingga Beli sendiri nggak bisa fokus kepada bisnis. Akhirnya gimana? Dulu waktu di Bali kan jam trading jam 10 pagi ya. Yes. Staffnya Beli itu hanya boleh melakukan meeting di bawah jam 10 pagi dan pada saat jam trading lagi istirahat siang. Saya break sesi 1. Sehingga apa akhirnya? Koordinasi yang seharusnya dilakukan lebih intens kehilangan waktu. Artinya apa? Dua sisi baik trading maupun real business keduanya sama-sama bagus kok. Tapi fokus kita di mana? Dan ketika kita mencurahkan fokus kita kepada salah satu atau apapun yang kita kerjakan, it should work. Itu harusnya bekerja dengan baik. Namun, pada akhirnya, Beli putuskan untuk fokus di real business dan mengubah trading style-nya Beli menjadi swing trading maupun investasi. Jadi setelah sebulan trial dan error mencoba dan akhirnya diputuskan Beli lebih fokus ke real business aja. Betul. Sahamnya itu lebih ke yang santai aja. Yang santai aja. Nggak yang takes time kayak buka laptop kayak Yoga, buka laptop, diam dedikasi, nggak boleh ngobrol dulu sampai sesi 1. Gitu. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong, diam dulu, jangan ganggu aku. Benar. Which is benar banget Yoga. Yeah. Maksudnya memang itu that's what traders do. Seorang trader harus melakukan hal seperti itu. Iya kan? Kalau nggak dipantengin, ditinggal pipis aja bisa jebol. Bener. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dengan trading style kita harus kita sesuaikan dengan kesibukan kita. Kalau punya real business yang masih harus di handle dengan baik, Beli rasa belum cocok kayaknya untuk trading nih. Nah, pilihlah trading style yang cocok dengan kesibukan kita atau aktivitas kita. Dan Beli akhirnya putuskan swing trading dan investment lebih proper dan lebih sesuai untuk Beli. Iya. Jadi buat teman-teman juga yang nonton video ini atau nonton video-video scalping saya, kalau memang waktunya tuh nggak bisa tuh di spare untuk kita mantengin itu, ya saran saya kayak beli gungnya aja. Jadi atur lagi kayak cocoknya lebih holding periodnya lebih lama. Betul. Pemilihan sahamnya bukan yang hari ini ARA langsung sorenya ARB gitu. Itu habis modal nanti. Benar. Dan keduanya menghasilkan kok teman-teman semua. Tinggal fokusnya pengen yang mana aja. Kalau mau scalping, alokasikan waktunya memang untuk mantengin sahamnya. Tapi kalau untuk real business, alokasikan waktunya untuk ngurusin bisnisnya itu. Oke, jadi menarik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semisalnya nih ternyata pengen lagi nih nanya-nanya tentang apa itu ke Beli Ananta, entah tentang gimana sih Beli tentang properti, developer, atau bahkan pengen nyari rumah atau apa itu, teman-teman bisa ke IG-nya Beli Ananta, boleh di jadi teman-teman jangan lupa nanti untuk cek IG kami itu @rumahdbaliku untuk pilihan rumah dan properti-properti di Bali. Sedangkan untuk villa itu kita fokus taruh di dalam satu IG namanya Darman Villas. Nanti bisa dicek di Darman Villas juga, kita ada beberapa properti pilihan dalam bentuk villa di beberapa lokasi di Bali. Gitu. Oke, jadi jangan lupa di follow. Dan juga Cuanmologi ini kafenya para trader. Kalau teman-teman siapa tahu ke Bali, mampirlah ke sini, lihat di mana. Oh, di sini nih dulu orang trader-trader itu ngisi acara, jadi biar tahu. Dan ada tempat fitness juga, ada barbershop juga di sini. Tadi yang belum di-mention berarti barbershop nih, lupa. Betul. Itu kapan barbershop punya? Dan kok bisa? Maksudnya kan kita udah punya properti nih, kita udah punya kafe saham, udah punya tempat gym. Kok bisa properti? Kok bisa apa? Barbershop. Kepikirannya gimana? Seperti ilmu investasi kan kita harus taruh telurnya di banyak keranjang. Jangan di satu keranjang juga. Tentunya kalau dibandingkan properti, bisnis fitness, cafe maupun barber, tentu hasilnya tidak sebanyak properti. Tapi again, untuk menciptakan cash flow itu sangat-sangat bisa untuk membuat bisnis-bisnis kecil di samping bisnis properti. Karena bisnis properti itu sifatnya tidak recurring. Kita menjual sekarang, ya stok kita habis. Kita harus membuat project baru lagi. Sedangkan kalau bisnis gym, bisnis cafe, bisnis
barber itu kan sifatnya omsetnya per bulan dan pasti. Ya, terkait sekarang soal perhitungannya aja, profit and loss-nya aja, bisa nggak nutupin operasional atau tidak. That's the point. Jadi jangan taruh telurnya di satu keranjang. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kapan barber ini dibangun? Sebenarnya lagi-lagi Beli sangat mengikuti arahan Tuhan kayaknya nih. Jadi gimana nih? Beli selalu membuka sebuah usaha ketika Beli bertemu dengan partner yang tepat. Beli sudah putuskan bisnis di luar properti harus dihandle oleh seorang pengelola atau seorang partner. Begitu juga yang terjadi di gym, di cafe, dan juga di barbershop. Harus ketemu partnernya dulu nih. Partner yang bisa menghandle bisnis ini dengan baik. Otherwise, lagi-lagi akan seperti saham. Karena fokusnya, konsentrasi kita akan terbagi dan terpecah, sehingga kita nggak akan maksimal di core bisnisnya kita. Nah, jadi barber ini dibuka di tahun 2023. Di bulan Februari 2023 itu kita buka cabang yang pertama, yaitu di Renon Yahaya. Ya, itu bisnis pertama, itu barbershop pertama, outlet pertama. Dan outlet kedua itu kita buka di bulan, kalau Beli nggak salah, Agustus 2023 deh. Agustus 2023, dan kita lihat ada satu spot di Fitness Plus Marlboro. Mumpung di sini trafficnya rame, jadi kita utilize banget. Ada space, kita coba pergunakan dengan baik. Sehingga pada saat Beli discuss dengan partner, apakah di sini proper atau tidak, dia bilang proper nih untuk bikin barbershop juga di sini. Nah, akhirnya kita coba desain dan kita coba tes. Di bulan Agustus 2023 dibukalah outlet kedua 88 barbershop. Kalau yang ke satu namanya sama juga? 88 barbershop. Jadi 88 barbershop ini sebenarnya sebuah brand barbershop yang sudah berdiri di Kupang. Nah, partnernya Beli ini sebenarnya teman SMA-nya Beli, dan dia sudah buka 2 cabang barbershop di Kupang. Sudah running very well, dan akhirnya dia pindah ke Bali, kembali ke Bali lagi, dan dia ingin membesarkan nama 88. Nah, jadi out of nowhere, bukannya Beli pengen harus buka barbershop, enggak, tapi Beli ketemu partner yang tepat, Beli pelajari bisnis modelnya, dan kita bisa kolaborasi kerja bareng, buka aja. Oh, berarti bisnisnya itu bukan tiba-tiba Beli Ananta yang kepikiran, wah kayaknya buka barbershop asik nih, bukan gitu. Tapi kebetulan ketemu partner yang emang dia udah well juga bisnis sebelumnya kan, yang tadi di Kupang temennya itu 88 barbershop, dan ini yang kedua. Yang ini yang kedua, betul. Jadi tips buat teman-teman ya, ini bukan menggurui tapi Beli sharing. Beli berangkat membuat sebuah usaha itu datang dari kebutuhan atau peluang, ya. Kalau kayak Yoga bilang tadi, kayaknya cakep nih bikin bisnis barbershop, lucu-lucuan, keren kayaknya. Beli sangat jarang mengambil keputusan kayak begitu. Satu, yang men-trigger Beli membuat sebuah usaha, tentu yang paling pertama adalah partner. Partner yang tepat, berpengalaman di bidangnya, dan bisnisnya menjanjikan. Yang kedua, apakah ada permintaan atas bisnis tersebut? Nah, permintaannya seperti apa? Contoh seperti di area Fitness Plus Marlboro ini, kenapa ada cafe? Ya karena orang habis nge-gym capek. Pengen minum, pengen makan, mesti kita siapin dong tempatnya dalam bentuk sebuah coffee shop. Nah, coffee shop ini untuk nambahin value-nya, agar tidak menjadi sekedar coffee shop, apa yang kita tambahin? Kita tambahin sebuah wadah komunitas melalui Sukor Sekuritas. Kayak gitu. Jadi ada value added dari sebuah bisnis yang dibuat. Begitu juga dengan barbershop. Barbershop, ya gunting rambut udah menjadi kebutuhan ya buat cowok kan. Nah, kenapa Beli bikin di Yahaya? Di Renon, itu ya karena di situ area untuk barbershop memang hype banget. Ya kita cari hype barbershop yang bagus-bagus pasti rata-rata di situ. Iya, benar-benar. Nah, kalau bikin di Marlboro kenapa? Ya karena trafficnya ada. Karena trafficnya ada space-nya juga ada, dan kita perhitungan cost-nya dan break-even point-nya juga oke. Why not kita coba bikin di Marlboro untuk barbershop. Jadi tips buat teman-teman semua, berangkatlah membangun bisnis itu dari sebuah kebutuhan atau sebuah peluang. Yang mana peluang itu bisa datang dari partner, dari demand daripada masyarakat di sekitar atau area di sekitar, dan lokasi juga sangat menentukan.
Oke, jadi teman-teman tadi udah diberikan ya tipsnya. Kalau teman-teman yang kayaknya selain saham aku pengen usaha, itu dari Bliananta udah dikasih tips-tips untuk teman-teman yang tertarik untuk bangun bisnis. Nah, jadi terima kasih Bliananta udah langsung diberikan tips tadi dan sekaligus menjadi closing statement hari ini. Kalau teman-teman tertarik nih kita ngobrol lagi nggak sama Bliananta, coba komen kalau emang dirasa pengen dikulik lagi nih, coba komen aja kalau interest. Dan buat teman-teman sekiranya siapa sih yang menarik untuk kita ajak podcast keliling, coba komen juga di bawah. Dan kalau segmen ini dirasa bagus ya diberikan like, karena kalau teman-teman like jadi saya tahu feedbacknya apakah konten seperti ini menarik atau enggak. Dah, itu aja dari saya. Terima kasih Ananta. Thank you so much Yoga. Take care. Yo, iya.